Kota Ciparai, sebuah wilayah kecil di tengah dataran tinggi Jawa Barat. Udara pagi masih terasa sejuk saat Bagas memarkir motornya di halaman kantor kabupaten. Bangunan tua bergaya kolonial itu berdiri megah, dengan ket tembok yang mulai pudar dan jendela kayu besar yang berderit saat tertiup angin. Bagas sudah 3 tahun bekerja di sana. Sebagai staf muda, ia kerap ditunjuk mengerjakan berbagai hal yang ditinggal pegawai senior. Ia tidak banyak protes. Ia tahu, di dunia birokrasi, diam dan patuh lebih aman daripada melawan. Tapi beban itu makin hari makin berat. Kali ini, beban itu datang dalam bentuk kunjungan kerja gubernur. Semua pegawai tahu, kalau tokoh penting akan datang, kantor berubah jadi ladang api. Semua jadi serba mendesak, serba harus sempurna. Dari dekorasi sampai makanan, dari penyambutan sampai penginapan. Dan seperti biasa, yang disuruh mengurus semuanya adalah Bagas. Setiap hari ia duduk di depan komputer, mencocokkan jadwal, mengetik susunan acara, dan menerima revisi tanpa akhir dari atasan. Pagi, siang, bahkan menjelang sore, pekerjaannya belum juga selesai. Tiap selesai satu dokumen, muncul koreksi baru. Seperti lubang yang tak pernah bisa ditutup. Hari itu, menjelang tengah hari, kantor mulai sepi. Banyak pegawai keluar makan siang. Tapi Bagas tetap duduk di tempatnya, menatap layar dengan mata lelah. Di sudut ruangan, ia melihat rekannya, Dimas, duduk diam di kursinya. Tidak bergerak. Tubuhnya tegak. Tangan bersedekap. Kepala tertunduk. Mata menatap layar monitor kosong. Bagas mengira Dimas tertidur. Tapi saat dipanggil oleh rekan lain, Dimas tidak menjawab. Tidak bergeming sedikit pun. Hanya diam seperti patung. Padahal, biasanya Dimas adalah orang yang cerewet. Suka bercerita soal hal-hal gaib, soal ritual-ritual aneh, soal dunia yang tak terlihat. Beberapa orang mencoba menggoda. Ada yang menepuk pundaknya. Tapi Dimas tetap kaku. Bahkan senyumnya pun tak muncul. Tiba-tiba, tubuh Dimas bangkit. Tapi bukan dengan gerakan manusia biasa. Ia meloncat-loncat kecil seperti boneka. Tangan masih bersedekap. Kepala tetap tertunduk. Tubuhnya bergerak pelan ke arah lorong belakang, menuju toilet pria. Ruangan langsung hening. Semua yang melihat tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa mencoba mengikuti. Tapi saat Dimas masuk ke bilik toilet dan berdiri diam menghadap tembok, ia tidak bergerak sama sekali. 5 menit. 10 menit. 20 menit. Masih diam. Wajah-wajah mulai panik. Bahkan pegawai yang biasanya berani pun mulai menjauh. Ada yang menyarankan untuk memanggil Pak Wiryo. Seorang pria tua yang tinggal di belakang kantor. Ia dikenal bisa mengatasi hal-hal yang tidak masuk akal. Tak lama, Pak Wiryo datang membawa botol kecil dan kain lusuh. Ia memeriksa keadaan Dimas tanpa banyak bicara. Kemudian mulai membaca doa sambil menyiramkan air dari botol itu ke tubuh Dimas. Seketika, tubuh itu berguncang. Dimas jatuh ke lantai. Kaku, dengan mata terbuka tapi kosong. Nafasnya pelan. Tapi ia masih hidup. Bagas ikut membantu mengantar Dimas pulang ke rumah. Tubuh itu harus dibopong karena tidak bisa duduk. Saat tiba di depan rumah, istrinya langsung menangis. Ia tampak sangat ketakutan. Malam itu, Bagas pulang dengan pikiran yang kacau. Suasana kantor berubah. Semua orang membicarakan kejadian itu. Tapi yang paling membuat Bagas tidak tenang adalah firasat di dadanya. Ia tahu, kejadian tadi bukan yang terakhir. Dan ia belum tahu bahwa lembur malam yang akan ia jalani kelak, akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. 2 hari berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Dimas tidak masuk kantor. Beberapa kali Bagas mencoba menghubungi, tapi yang menjawab adalah istrinya. Suaranya terdengar lemah, penuh kekhawatiran. Ia bilang, Dimas masih sakit. Demam tinggi. Matanya kosong. Dan yang paling mengganggu, Dimas sering mengigau. Menyebut nama-nama dan tempat yang tidak dimengerti siapapun.
Bagas ingin menjenguk. Tapi pekerjaan di kantor semakin gila. Susunan acara belum selesai. Atasan menekan dari semua sisi. Dan waktu terus berjalan. Hari Rabu sore, langit Ciparai sudah berwarna oranye kelabu ketika satu persatu pegawai meninggalkan kantor. Sementara itu, Bagas masih duduk di kursinya. Menyelesaikan draft terakhir dengan mata yang sudah buram karena lelah. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Ketika menoleh, ia mendapati Dimas sudah duduk di tempatnya. Wajahnya masih pucat, tapi tubuhnya tampak lebih segar. Ia menyapa singkat. Katanya, ia ingin menyusul pekerjaan yang tertunda. Bagas sedikit ragu. Tapi Dimas terlihat biasa saja. Meski ekspresinya kosong, ia mengetik di laptopnya seolah tak pernah terjadi apapun. Ketika ditanya soal kejadian di toilet, Dimas hanya menggeleng pelan. Ia tidak ingat apapun. Ia hanya bilang, tahu-tahu ia sudah di rumah. Tubuhnya berat. Seperti baru bangun dari tidur panjang yang gelap. Jawaban itu membuat dada Bagas terasa sesak. Tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin berdebat. Mungkin memang begitu kenyataannya. Atau mungkin Dimas belum siap bicara jujur. Menjelang maghrib, Bagas pamit pulang sebentar untuk mandi dan makan malam. Di rumah, istrinya, Nadia, menyambut dengan wajah cemas. Ia masih ingat jelas kejadian 2 hari lalu. Ia tidak nyaman Bagas harus lembur malam. Apalagi di gedung tua itu. Tapi Bagas meyakinkan bahwa ia tidak sendiri. Dimas juga lembur. Nadia akhirnya mengalah. Ia membungkus 2 kotak nasi. 1 untuk suaminya. 1 lagi untuk Dimas. Sebelum Bagas berangkat, ia sempat berpesan, jika ada hal aneh, jangan tunggu pagi. Langsung pulang. Langit sudah gelap ketika Bagas tiba kembali di kantor. Udara malam terasa dingin. Lorong-lorong kantor hanya diterangi cahaya lampu neon yang temaram. Bayangan pohon dari halaman belakang menari-nari di dinding melalui jendela tua yang berdebu. Bagas masuk ke ruangan dan menyapa Dimas. Ia menyerahkan nasi dari Nadia. Dimas tersenyum tipis, lalu meletakkan kotak itu di atas meja. Jam berdetak pelan. Ketukan keyboard dan suara angin dari ventilasi menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Tapi tak lama kemudian, Bagas merasa ada yang tidak biasa. Ia melihat dari ekor matanya, Dimas hanya menatap layar. Tangannya tidak bergerak. Wajahnya diam. Terlalu tenang. Terlalu kaku. Beberapa menit kemudian, Dimas bangkit. Ia berjalan keluar ruangan, pelan. Menuju toilet di ujung lorong. Tempat kejadian 2 hari lalu terjadi. Bagas mencoba mengabaikan. Tapi rasa tidak nyaman terus menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Suhu ruangan terasa turun. Detik jam berdetak lebih lambat. Seolah waktu ikut tercekik dalam keheningan itu. Ia berdiri. Dengan langkah ragu, ia keluar menyusul Dimas. Lorong belakang tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampunya berkedip. Beberapa bahkan nyaris padam. Saat kakinya melewati tikungan menuju toilet, ia berpapasan dengan Dimas. Tapi ada yang membuatnya terdiam. Sesuatu menempel di belakang tubuh Dimas. Bayangan putih. Panjang. Membulat. Seperti tubuh manusia terbungkus kain lusuh. Bagas membeku. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Bayangan itu menempel di punggung Dimas. Tidak melompat. Tidak bergerak. Tapi diam. Seperti ditunggangi. Seperti sesuatu yang sedang dibawa pergi. Pocong. Tapi bukan pocong biasa. Sosok itu tidak seperti cerita rakyat. Ia tidak melayang. Tidak bersuara. Hanya menempel. Membebani. Tapi tak terlihat oleh siapapun, kecuali Bagas. Dimas lewat begitu saja, menatap ke depan. Sementara pocong itu, tetap menempel di belakangnya. Bagas tidak bisa berkata-kata. Nafasnya sesak. Ruang terasa sempit. Dunia tiba-tiba berubah asing. Dan malam itu, ia sadar bahwa yang bersamanya di kantor ini bukan hanya manusia.
Bagas berdiri mematung di lorong. Napasnya memburu, tapi suara dari tenggorokannya tak keluar. Langkah kaki Dimas yang menjauh terdengar seperti gema yang tertinggal di kepalanya. Pocong itu benar-benar nyata. Ia tidak sedang mengigau. Sosok putih itu menempel di punggung Dimas seperti bayangan kematian yang ikut dibawa. Setelah beberapa menit, Bagas menarik napas dalam-dalam. Ia menatap langit-langit lorong yang mulai dipenuhi kabut tipis. Lampu neon masih berkedip seperti jantung yang kelelahan. Ia memaksakan diri melangkah masuk ke toilet. Ia mencoba berpikir rasional. Mencari penjelasan. Atau sekadar berharap bahwa berwudu bisa memberi sedikit ketenangan. Toilet itu terasa lebih dingin daripada biasanya. Uap air memenuhi cermin. Dindingnya berlumut, dan bau besi tua bercampur dengan debu yang menyengat. Bagas membasuh wajah. Airnya dingin, menusuk kulit. Tapi ia berharap dingin itu bisa menyapu bayangan tadi dari kepalanya. Di cermin, ia menatap wajahnya sendiri. Pucat, lelah. Tapi yang lebih menakutkan adalah ketakutan yang perlahan membentuk dirinya menjadi orang asing. Ia tidak mau menyerah pada rasa takut. Tapi tubuhnya tidak setuju. Kaki gemetar. Tangan bergetar. Ia kembali ke ruang kerja. Sudut ruang itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Lampu neon menggantung rendah, cahayanya seperti senter yang kehabisan baterai. Di sudut ruang, ada sajadah kecil tergulung di dalam laci. Ia menggelarnya di lantai, tidak jauh dari meja kerja. Musala belakang terlalu gelap. Lampunya rusak. Maka ruangan ini yang menjadi tempat untuk salat malam itu. Bagas mulai salat Isya. Bacaan mengalir pelan. Tapi pikirannya tidak bisa diam. Di rakaat kedua, rasa tidak nyaman itu datang. Seperti ada yang berdiri di dekatnya. Tidak bergerak, tapi menatap. Matanya tetap tertutup. Tapi rasa itu makin dekat. Di rakaat ketiga, rasa penasaran mengalahkan keberanian. Ia melirik dari sudut mata. Dan di sanalah, semuanya runtuh. Dimas duduk di kursinya. Tapi di sebelahnya, berdiri sesosok makhluk. Pocong yang sama. Tapi kini, sosok itu tidak hanya menempel. Ia membungkuk ke depan. Kepalanya miring. Seolah membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. Wajahnya pucat. Kulitnya kelabu. Matanya kosong. Dan senyum di wajah itu, senyum dingin. Tidak seperti senyum manusia. Senyum itu seperti milik orang mati yang menunggu giliran berikutnya. Bagas menyelesaikan salatnya dalam ketakutan. Salam terakhir ia ucapkan dengan mata tertutup. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya duduk. Memeluk lutut. Tubuhnya gemetar. Beberapa menit kemudian, ia bangkit. Ia keluar ruangan, berjalan ke halaman belakang. Menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Asap pertama menghilang tanpa rasa. Tapi setidaknya, ia bisa berdiri di bawah langit yang terbuka. Daun-daun pohon besar di samping kantor bergerak pelan ditiup angin. Tapi angin malam ini tidak membawa damai. Udara malam malah seperti membawa bisikan yang tak punya suara. Langkah kaki terdengar pelan. Dari samping, Bagas menoleh. Dimas berdiri di sana. Juga merokok. Bagas tidak berkata apa-apa. Hanya menatap kosong ke depan. Dimas berdiri diam di sebelahnya. Wajahnya datar. Matanya kosong. Kenapa keluar? Tanya Dimas. Pertanyaannya ringan. Tapi nada suaranya membuat hati Bagas mengecil. Seolah Dimas tahu bahwa Bagas sudah melihat sesuatu. Seolah ia tahu, ada rahasia gelap yang kini mereka bagi bersama. Bagas tidak menjawab. Ia hanya menghembuskan asap. Di dalam dadanya, perasaan takut dan bingung beradu seperti ombak yang saling berbenturan. Malam belum usai. Dan yang berdiri di sebelahnya, belum tentu manusia yang sama. Bagas dan Dimas berjalan masuk kembali ke dalam kantor. Langkah mereka berdua menggema di lorong panjang yang hanya diterangi lampu neon yang berkedip malas. Tak satu pun dari mereka berbicara. Tapi Bagas merasa mereka tidak hanya berdua.
Ada suara-suara kecil. Bukan dari mulut, tapi dari dinding, dari lantai, dari langit-langit tua yang seperti menyimpan sesuatu. Begitu mereka sampai di ruang kerja, hawa di dalam terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara seperti menekan dari segala arah. Tidak panas, tidak dingin, tapi menyesakkan. Dimas kembali duduk di kursinya. Tapi kali ini, ia tidak mengetik. Ia hanya duduk, dengan tangan bersedekap di atas perut. Kepala tertunduk, mata terbuka. Posisinya persis seperti 2 hari lalu, saat kerasukan. Bagas menahan napas. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Detak jantungnya berdentum di dalam kepala. Seolah seluruh tubuhnya sedang memberontak, tapi tidak punya jalan keluar. Lalu, Dimas berdiri. Bukan seperti orang bangun dari duduk, tapi seperti tubuh boneka kayu yang digerakkan perlahan. Tangan masih bersedekap. Kepala tetap tertunduk. Kaki melangkah kecil-kecil, seperti diseret. Langkah itu menuju Bagas. Bagas tidak bisa berdiri. Ia hanya menatap. Tubuhnya seperti lumpuh. Dimas terus melangkah pelan. Langkah itu menimbulkan suara gesekan halus. Lantai keramik yang diinjak sepatu, seperti berteriak pelan. 1 langkah lagi. Lalu Dimas berdiri tepat di hadapan Bagas. Tatapan mata itu menatap ke dalam dirinya. Kosong, tapi dalam. Dan dari mulutnya, keluar bisikan. Aku tahu kamu mau pulang. Kalimat itu pelan, tapi jelas. Seolah seseorang sedang berbicara dari dalam perutnya, bukan dari tenggorokan. Bagas mundur. Tangannya menyentuh sisi meja, mencoba menjaga keseimbangan. Tapi sebelum sempat menjauh, Dimas ambruk. Tubuhnya jatuh ke lantai seperti boneka yang diputus talinya. Tangan masih bersedekap. Mata terbuka, tapi tidak melihat apapun. Bagas panik. Ia berjongkok. Mengguncang bahu Dimas. Dimas? Dimas bangun. Tubuh itu bergerak pelan. Matanya membuka penuh. Ia tampak bingung. Aku kenapa? Tanyanya pelan. Bagas tidak menjawab. Ia langsung menutup laptop. Meraih jaket. Lalu menarik tangan Dimas. Kita pulang sekarang. Dimas sempat menolak. Tapi Bagas memaksa. Ia tidak mau berada sedetik pun lagi di gedung itu. Mereka berjalan menuju parkiran. Jalan itu terasa panjang. Lorong-lorong tua mengantarkan mereka dengan diam. Tapi gema langkah kaki mereka seolah bertambah. Seolah ada yang ikut berjalan. Tapi tak terlihat. Mereka menaiki motor. Bagas menghidupkan mesin. Dimas duduk di belakangnya. Tapi begitu motor melaju, Bagas merasa ada yang janggal. Tubuh Dimas terasa terlalu ringan. Seperti membonceng anak kecil. Bahkan lebih ringan dari saat ia membawa tas kerjanya sendiri. Ia menatap kaca spion. Dan yang ia lihat, membuat darahnya berhenti mengalir. Wajah Dimas memang ada di sana. Tapi pandangannya kosong. Matanya tidak hidup. Sorotnya bukan milik manusia. Bagas tetap melaju. Ia tidak mau berhenti. Tidak mau menoleh lagi. Sesampainya di rumah Dimas, pintu depan terbuka. Istri Dimas berdiri di ambang pintu. Ekspresinya bingung, seolah tidak tahu suaminya akan pulang malam ini. Bagas hanya mengangguk, lalu berpamitan cepat. Ia menatap Dimas yang berjalan masuk ke rumahnya, lalu memacu motornya pulang. Udara malam seperti menggigit kulitnya. Namun malam belum berakhir. Begitu tiba di rumah, Nadia menyambutnya dengan wajah aneh. Matanya curiga. Tangannya menggenggam lengan Bagas. Lepas kaos kaki kamu, ucapnya pelan. Apa? Kalau kamu benar-benar Bagas, kamu punya tanda lahir di betis kiri. Bagas menatap istrinya dengan bingung. Tapi ia menurut. Begitu tanda itu terlihat, Nadia menghela napas lega. Ia lalu berkata bahwa ada cerita tentang suami yang pulang lebih awal dari lembur, padahal yang pulang bukan manusia. Mereka masuk ke rumah. Makan malam seadanya.
lalu bersiap tidur. Bagas berpikir semuanya sudah selesai. Tapi suara teriakan dari kamar menghancurkan semuanya. Nadia berlari keluar dengan wajah pucat. Matanya membelalak. Tangannya menunjuk ke dalam kamar dengan tubuh gemetar. Bagas langsung masuk. Dan di sana, di atas ranjang, duduk sosok yang tadi malam ia lihat di kantor. Pocong itu duduk diam. Tangan bersedekap. Kepala menunduk. Wajahnya separuh membusuk. Matanya menatap langsung ke arah pintu. Seolah menunggu. Bagas tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti dipaku di ambang pintu kamar. Udara di ruangan itu berubah. Terasa padat, berat, dan bau. Aroma tanah basah, bercampur bau besi tua, mengisi setiap sudut. Cahaya lampu seperti mengecil, seolah menyusut ke dalam kegelapan yang tidak kelihatan. Sosok pocong itu tetap duduk di sisi ranjang. Di tempat yang biasa ditempati istrinya tidur. Kain kafan yang membungkus tubuhnya kotor dan lembab. Ada noda kecoklatan di bagian dada dan kaki. Seperti bekas tanah kuburan yang baru digali. Wajahnya pucat kehijauan. Kulitnya keriput dan lembek, seperti sudah lama membusuk. Tapi matanya tetap terbuka. Menatap Bagas. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Dan senyum itu, senyum yang membuat lutut Bagas lemas. Senyum kecil, pelan, tapi penuh ejekan. Seperti mengejek siapapun yang berani menatap balik. Bagas segera menarik Nadia, lalu menutup pintu kamar dari luar. Ia mengunci pintu dengan tangan gemetar. Napasnya tersendat. Jantungnya berdetak sekeras gendang yang dipukul dalam kegelapan. Mereka duduk di ruang tamu. Nadia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya masih bergetar. Air matanya menetes tanpa suara. Sementara Bagas hanya menatap lurus ke depan. Menunggu, takut kalau pintu kamar itu terbuka sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang bicara. Hanya suara detik jam dan desiran angin dari luar yang menemani mereka. Menjelang subuh, udara mulai berubah. Bau tanah itu perlahan menghilang. Udara pagi masuk lewat celah jendela. Tapi ketenangan itu tidak membawa rasa aman. Karena meskipun makhluk itu sudah pergi, bayangannya masih tertinggal. Setelah memastikan kamar kosong, Bagas mandi dan mengganti pakaian. Tapi pikirannya terus dipenuhi satu pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Siapa sebenarnya yang ia bonceng semalam? Ia merasa ada yang tidak beres. Dimas memang ikut pulang. Ia yang membujuk. Ia yang membonceng. Ia yang melihat istrinya membuka pintu dan menyambut Dimas. Tapi tubuh Dimas terasa ringan. Tidak seperti tubuh orang dewasa. Bahkan lebih ringan dari membawa ransel penuh dokumen. Dan saat ia melihat wajah Dimas di kaca spion, sorot matanya bukan milik manusia. Dengan perasaan gelisah, pagi itu Bagas memutuskan pergi ke rumah Dimas. Ia ingin memastikan. Sekadar melihat dengan matanya sendiri bahwa Dimas benar-benar ada. Benar-benar kembali. Benar-benar aman. Tapi saat ia sampai di halaman rumah itu, yang menyambutnya adalah keterkejutan. Istri Dimas sedang menyiram tanaman. Begitu melihat Bagas, ia langsung bertanya. Mas Bagas, tahu Dimas di mana? Dari tadi malam belum pulang. Nomor handphonenya tidak bisa dihubungi. Pertanyaan itu membuat kepala Bagas berputar. Ia berdiri kaku. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Dunia seperti berhenti sejenak. Suara burung, suara kendaraan di kejauhan, semua menghilang. Ia mencoba menjawab, tapi lidahnya keluh. Kalau Dimas belum pulang sejak kemarin. Lalu siapa yang ia bonceng tadi malam? Siapa yang berdiri di sampingnya, merokok di halaman kantor? Siapa yang duduk diam di ruang kerjanya, dengan mata kosong? Dan yang paling mengerikan, siapa yang duduk di ranjangnya tadi malam? Bagas meninggalkan rumah Dimas dengan langkah tergesa. Keringat dingin membasahi pelipis meskipun pagi baru saja dimulai.
tangannya gemetar saat memasang helm. Ia tidak menjawab pertanyaan istri Dimas. Hanya mengangguk singkat dan melaju pergi. Pikirannya berputar kencang. Malam itu, jelas ia bersama Dimas. Ia melihat wajahnya, mendengar suaranya, merasakan kehadirannya di motor. Tapi sekarang, Dimas belum pernah pulang. Tidak ada jejak kepulangan. Tidak ada pesan. Tidak ada penjelasan. Bagas pulang ke rumah dengan langkah tak teratur. Ia masuk tanpa bicara. Wajahnya pucat. Matanya merah. Nadia menghampiri. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Bagas sudah membuka suara lebih dulu. Yang pulang bersamaku tadi malam, bukan Dimas. Nadia terdiam. Nafasnya tercekat. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Wajahnya berubah. Ia tahu, malam itu, memang ada yang berbeda. Tapi ia tidak menyangka sedalam ini. Mereka duduk di ruang tengah. Suasana rumah terasa senyap, padahal matahari sudah tinggi. Tak ada suara burung. Tak ada suara angin. Seolah rumah itu ikut membungkam rasa takut yang menggantung di udara. Bagas bercerita. Dari awal. Dari saat Dimas datang kembali ke kantor. Dari bayangan yang menempel di punggungnya. Dari suara di lorong. Dari sosok pocong yang duduk di ruang kerja. Hingga kejadian di kamar mereka. Nadia mendengarkan tanpa menyelah. Tapi wajahnya semakin pucat. Mereka tahu, ini bukan sekadar gangguan. Ini bukan hanya penampakan. Ini sesuatu yang lebih dalam. Lebih jahat. Lebih halus. Sesuatu yang tidak hanya menakutkan, tapi juga meniru. Makhluk itu tidak hanya menempel, tapi menyamar. Siang itu juga, Bagas memutuskan untuk mencari bantuan. Ia teringat pada seseorang yang pernah menolong saat Dimas kerasukan beberapa hari lalu. Seorang pria tua bernama Pak Wiryo, yang tinggal di kampung sebelah. Ia bukan dukun, tapi dikenal sebagai orang yang paham dunia gaib dari sisi yang tidak menyeramkan. Tenang, bijak, dan tidak pernah mempermainkan ketakutan orang. Mereka menyusuri jalan kampung. Matahari terik, tapi hawa dingin masih tertinggal di tubuh Bagas. Sepanjang perjalanan, ia menceritakan semuanya kepada Pak Wiryo. Sang lelaki tua mendengarkan tanpa mengangguk, tanpa memotong. Matanya hanya menatap jauh ke depan, seolah membaca sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Setelah cerita selesai, Pak Wiryo menarik napas panjang. Ia masuk ke dalam rumah, lalu keluar dengan membawa tongkat kayu, selembar kain hitam, dan botol kecil berisi air bening. "Antarkan saya ke kantor itu," katanya singkat. Mereka pun kembali ke kantor kabupaten. Bagas memegang erat tangan Nadia di sepanjang jalan. Lorong demi lorong dilewati. Tapi hari ini, tidak seperti biasanya. Hanya beberapa pegawai yang datang lebih awal. Tidak ada yang memperhatikan kedatangan mereka bertiga. Pak Wiryo berjalan perlahan. Matanya sesekali terpejam. Mulutnya berkomat-kamit. Ia seperti sedang mencari jejak yang tertinggal. Sesuatu yang belum selesai. Langkahnya terhenti di depan taulet pria. "Disinilah pintunya terbuka," katanya pelan. Ia membuka botol air. Menyiramkan sedikit ke lantai. Lalu berdiri di ambang pintu. Ujung tongkatnya diputar di atas ubin 3 kali. Setelah itu, ia mengetuk lantai dengan gerakan ringan sambil membaca doa. Saat ketukan itu terdengar, udara berubah. Cahaya lampu meredup. Hawa dingin muncul. Lebih dingin dari udara pagi. Lorong menjadi sepi. Sunyi. Tapi bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang membuat telinga berdengung. Sunyi yang membuat kulit merinding. Dari kejauhan, terdengar suara lirih. Bukan bisikan manusia. Tapi seperti suara dari dasar tanah. Gemetar. Tak berbentuk. Tapi terasa. Pak Wiryo menutup mata. Ia meletakkan kain hitam di depan bilik taulet. Lalu membuka pintu perlahan. Setelah membacakan doa terakhir, ia menghela napas. Makhluk itu, sudah dipanggil pulang, ucapnya tenang.
Beberapa detik kemudian, hawa dingin itu surut. Lampu menyala seperti biasa. Udara terasa ringan kembali. Tapi Bagas dan Nadia masih berdiri di tempat, belum bisa bergerak. Pak Wiryo menoleh ke mereka. Yang datang ke rumah kalian, bukan makhluk biasa. Ia bisa meniru. Ia bisa menyamar. Tapi ia tidak bisa masuk ke tubuh kalian, karena batin kalian belum terbuka. Ia lalu memandangi Bagas. Tapi ia akan menempel. Mengintai. Sampai benar-benar dipulangkan. Bagas menunduk. Malam-malam yang ia lewati, ternyata bukan hanya gangguan. Tapi pelajaran. Bahwa ada sesuatu yang sudah terlalu lama tertidur, dan kini terbangun. Ritual di toilet kantor telah selesai. Tapi meskipun hawa berat menghilang, Bagas tahu, ini belum benar-benar berakhir. Pak Wiryo memang berkata bahwa makhluk itu sudah dipanggil pulang. Namun, bekas keberadaannya tidak mudah hilang begitu saja. Setelah semua tenang, mereka berpamitan. Tapi sebelum pergi, Pak Wiryo memberi pesan yang tidak bisa dianggap remeh. Untuk beberapa waktu ke depan, jangan lembur. Jangan bermalam di kantor ini. Dan di rumah, bacalah doa pelindung setiap malam. Terutama di kamar tidur kalian. Bagas mengangguk. Begitu pula Nadia. Mereka berdua tahu, apa yang telah mereka hadapi bukan gangguan ringan. Ini bukan bayangan sesaat. Ini makhluk yang telah melintasi batas dunia manusia. Dan sekarang mereka hanya bisa menjaga agar pintu yang terbuka, tidak terbuka kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Bagas tidak masuk kantor. Ia mengambil cuti. Tidak keluar rumah. Tidak bertemu siapapun. Hanya menghabiskan waktu bersama Nadia. Mereka membersihkan rumah setiap pagi. Tidak hanya fisik, tapi juga dengan doa. Ayat-ayat suci mengalun setiap malam. Bau harum dari dupa dan minyak kayu putih menyatu dengan aroma sabun dan kayu di dalam rumah kecil mereka. Bagas tidak lagi duduk menatap laptop. Ia tidak lagi membuka pesan dari kantor. Tidak ingin tahu. Tidak ingin mengingat. Tapi kenangan itu datang sendiri. Setiap kali ia menutup mata, wajah pocong itu muncul. Duduk di sudut kamar. Menunduk. Tersenyum. Dan senyum itu sulit dihapus. Ketika akhirnya Bagas kembali ke kantor, suasananya sudah berubah. Tidak ada lagi yang membicarakan kejadian malam itu. Tidak ada yang menyebut nama Dimas. Semua orang seperti sepakat untuk diam. Mungkin mereka tahu. Mungkin mereka juga melihat. Tapi memilih diam demi kewarasan. Lorong belakang tempat toilet berada kini seperti jalur terlarang. Beberapa pegawai bahkan memilih memutar jauh daripada harus lewat sana. Bahkan siang hari pun, lorong itu terasa lebih gelap dari bagian kantor lainnya. Bagas kembali bekerja. Tapi tidak seperti dulu. Ia tidak tinggal sampai sore. Begitu matahari condong ke barat, ia langsung pulang. Ia tidak menjawab jika diminta lembur. Tidak peduli meski dianggap malas. Baginya, kewarasan lebih penting dari reputasi. Lalu kabar itu datang. 3 hari setelah ritual pemulangan dilakukan, Dimas ditemukan. Bukan di rumahnya. Bukan di jalan. Tapi di gudang belakang kantor. Ia duduk membungkuk, memeluk lutut. Tubuhnya kurus. Pucat. Matanya kosong. Ia tidak bicara. Tidak menangis. Tidak bereaksi. Hanya duduk. Menatap lantai. Beberapa staf menjerit saat menemukannya. Mereka mengira Dimas sudah tidak bernyawa. Tapi ia masih hidup. Nafasnya lemah. Tangannya dingin. Tubuhnya menggigil. Ketika ditanya, ia tidak menjawab. Hanya matanya yang bergerak, seolah melihat sesuatu yang tidak ada. Butuh waktu beberapa hari hingga Dimas mulai sadar. Tapi meskipun tubuhnya pulih, pikirannya seperti tertinggal di tempat lain. Ia tidak bisa menceritakan apapun secara utuh. Hanya potongan-potongan kalimat yang tak jelas artinya. Kegelapan. Lorong panjang. Seperti tidak ada waktu. Itu saja yang ia ulang-ulang. Dan satu kalimat terakhir,
membuat bulu kuduk Bagas berdiri. Aku tidak yakin yang kembali ini benar-benar aku. Setelah itu, Dimas berubah. Ia menjadi pribadi yang lain. Pendiam. Tidak pernah menatap langsung ke mata siapapun. Ia sering menghindar dari percakapan. Dan setiap kali melintasi lorong belakang, ia bergetar. Wajahnya memucat. Terkadang, ia berhenti mendadak. Menoleh cepat. Seolah ada yang memanggil. Padahal tidak ada siapa-siapa. Senyumnya hambar. Seperti senyum seseorang yang sedang menyembunyikan ketakutan. Bukan bahagia. Rekan-rekan kerja mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena takut. Mereka tidak tahu, apakah Dimas yang mereka lihat, benar-benar Dimas yang dulu. Dan Bagas, diam-diam merasakan hal yang sama. Hari-hari setelah Dimas ditemukan berlalu dalam keheningan yang tidak wajar. Pegawai kantor Kabupaten Ciparai seperti berjalan di atas lantai kaca yang rapuh. Semua aktivitas berlangsung seperti biasa. Surat menyurat, rapat, tanda tangan. Tapi tidak ada yang tertawa lepas. Tidak ada yang ingin lembur. Bahkan yang biasanya suka bergurau, kini memilih diam. Di ruang kerja utama, Bagas kembali duduk di kursinya. Tapi kali ini ia lebih banyak mengamati daripada mengetik. Ia memerhatikan sekitar. Meresapi setiap sudut ruangan. Setiap suara kecil. Setiap perubahan suhu. Ia menyadari sesuatu. Bahwa gedung tua ini tidak pernah benar-benar kosong. Sore itu, ketika hujan turun pelan di luar, Bagas menoleh ke arah Dimas. Lelaki itu sedang duduk membelakangi jendela. Menatap layar monitor. Tapi tangannya tidak bergerak. Tidak mengetik. Tidak klik apapun. Bagas memerhatikan wajahnya. Dingin. Kosong. Tapi bukan kosong karena lelah. Bukan kosong seperti orang yang sedang melamun. Kosong, seperti cangkang. Seperti ada yang dulu mengisi tubuh itu, tapi kini tidak tinggal lagi. Dimas lalu menoleh. Mata mereka bertemu. Dan dalam sepersekian detik itu, Bagas merasa, ada sesuatu yang menatap balik dari dalam diri Dimas. Sesuatu yang bukan manusia. Sesuatu yang pernah ada di kamarnya. Di belakang lorong. Di atas ranjang. Ia berpaling cepat. Menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Tapi ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya berdiri. Mengambil map. Dan pergi keluar ruangan. Lorong-lorong gedung terasa lebih sempit dari biasanya. Dinding yang dahulu hanya bata dan cat, kini seperti kulit tua yang menyimpan ingatan. Setiap sudut terasa seperti sedang mengintip balik. Menyaksikan. Mengawasi. Satu malam, beberapa minggu setelah semuanya tampak kembali normal, Bagas duduk sendiri di ruang tengah rumahnya. Lampu gantung bergoyang pelan. Jendela dibiarkan sedikit terbuka agar angin malam bisa masuk. Nadia sudah tidur di kamar. Rumah itu hening. Bagas memejamkan mata. Tapi pikirannya tidak mau diam. Ia teringat malam ketika semuanya bermula. Lembur sendirian. Lorong gelap. Dimas kerasukan. Sosok pocong. Senyum itu. Suara itu. Wajah itu. Dan sebuah pertanyaan terus mengalir, seperti bisikan dari balik telinga. Mengapa aku? Dari sekian banyak orang di kantor itu, mengapa ia? Apakah karena ia terlalu lelah? Karena pikirannya kosong? Atau karena ia yang paling peka? Apakah ia terlalu banyak tertawa pada hal yang seharusnya tidak ditertawakan? Atau mungkin, karena ia membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka? Bagas tidak tahu. Dan mungkin, tidak akan pernah tahu. Di dinding ruang tengah, jam dinding berdetak perlahan. Tapi suara detaknya terasa aneh. Seperti berdetak di dalam dada. Pelan. Dalam. Meninggalkan jejak. Ia menatap lampu gantung yang perlahan berhenti bergoyang. Angin malam menghilang. Dan ruangan terasa terlalu hening. Tiba-tiba, dari arah kamar, terdengar suara lantai berderit pelan. Langkah kaki. 1,
2. Lalu diam. Bagas tidak bergerak. Ia hanya menatap ke arah koridor menuju kamar. Dalam hati, ia tahu, malam ini belum berakhir. Langkah kaki itu berhenti di depan pintu kamar. Tidak ada suara lain. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara napas. Hanya diam. Tapi Bagas tahu, di balik pintu itu, ada sesuatu. Entah manusia. Entah bukan. Tapi kehadirannya terasa. Bagas berdiri perlahan. Kakinya terasa dingin saat menapak lantai. Tangannya menggenggam sisi kursi untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak langsung membuka pintu. Ia hanya berdiri menatapnya. Pintu kamar yang tertutup itu tampak biasa. Tapi suasana di sekelilingnya berubah. Udara menjadi padat. Waktu melambat. Beberapa menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Tapi Bagas tahu, ada yang menunggu. Ia memilih tidak membuka pintu malam itu. Ia kembali duduk. Menunduk. Memeluk lutut sambil menatap lantai. Sampai akhirnya rasa kantuk datang, bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk menahan ketakutan. Keesokan paginya, sinar matahari masuk dari celah jendela. Rumah terasa hangat. Tapi perasaan gelisah itu belum pergi. Nadia bangun dengan mata sembab. Katanya, ia bermimpi melihat bayangan berdiri di pojok kamar. Tidak bergerak. Hanya menatap. Bagas tidak menceritakan apapun. Ia tidak ingin menambah ketakutan istrinya. Hari itu ia tidak pergi ke kantor. Ia tidak sanggup. Ia hanya duduk di depan rumah. Menatap jalanan sepi sambil memikirkan semuanya. Menjelang siang, pesan masuk ke ponselnya. Dari kantor. Seseorang melihat Dimas di belakang gedung. Lagi. Bagas langsung berangkat. Saat ia sampai, beberapa pegawai sudah berkumpul di dekat gudang penyimpanan. Pintu gudang terbuka sedikit. Di dalamnya, dalam cahaya redup, duduk seorang pria. Dimas. Ia duduk membungkuk, memeluk lutut. Tubuhnya kurus. Matanya kosong. Beberapa staf mencoba mengajaknya bicara. Tapi Dimas tidak menjawab. Matanya bergerak cepat. Ke kiri. Ke kanan. Seolah sedang mengikuti sesuatu. Tapi tak ada yang bisa dilihat orang lain. Bagas mendekat. Perlahan-lahan. Tanpa suara. Dimas. Lelaki itu menoleh. Dan saat tatapan mereka bertemu, Bagas langsung tahu, yang duduk di depannya adalah Dimas yang sebenarnya. Tubuh itu lemah. Matanya gelisah. Tapi ada kehidupan di sana. Bukan sosok palsu. Bukan tiruan. Namun Dimas tidak langsung bicara. Ia hanya menggigit bibirnya. Menahan sesuatu yang sulit diucapkan. Lalu pelan-pelan, ia berbisik. Aku terjebak di tempat yang tidak ada waktu. Bagas terdiam. Dimas melanjutkan dengan suara pelan. Gelap. Sunyi. Lorong panjang. Tidak ada ujungnya. Tidak ada pintu. Tapi ada suara. Suara tawa. Suara tangis. Dan sosok putih. Ia berjalan tanpa kaki. Matanya berkaca-kaca. Lalu, aku lihat diriku sendiri. Tapi itu bukan aku. Bagas menahan napas. Ia tahu, Dimas melihat makhluk itu meniru dirinya. Aku tidak tahu, kapan aku hilang. Atau kapan aku kembali. Suasana di gudang itu hening. Beberapa pegawai menangis diam-diam. Yang lain memilih mundur perlahan. Tak berani mendekat. Bagas berdiri. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi ia tahu satu hal. Makhluk itu sudah pergi dari Dimas. Tapi belum tentu pergi dari tempat ini. Sore itu, Bagas memandangi gedung tua dari luar. Jendela-jendela tinggi. Dinding berjamur. Plafon yang retak. Semuanya terlihat diam. Tapi ia tahu, tidak semua yang diam itu kosong. Beberapa tempat, memang sudah ditinggali sebelum manusia datang. Malam kembali turun di Ciparai. Hujan rintik menyapu jalanan kecil, membasahi dedaunan yang menggantung lemah. Di dalam rumah kecilnya,
Bagas duduk sendiri di ruang tengah. Nadia sudah tidur lebih dulu. Keheningan rumah membuat setiap bunyi detik jam terdengar seperti dentingan logam dalam ruang kosong. Ia menatap lampu gantung yang bergoyang pelan. Suara angin dari celah jendela terdengar lirih, seperti bisikan jauh dari luar. Sudah berminggu-minggu sejak terakhir kali kejadian itu mengganggunya. Tidak ada lagi pocong. Tidak ada lagi bayangan di kamar. Tidak ada suara langkah kaki di lorong rumah. Tapi perasaan itu masih tertinggal. Bagas menatap kosong ke arah dinding kamar yang tertutup rapat. Di sanalah, semua ketakutannya pernah berkumpul. Di tempat itulah, makhluk itu pernah duduk. Diam. Menunggu. Dan tersenyum. Ia tidak tahu apakah semua benar-benar telah berakhir. Atau hanya berhenti untuk sementara. Tapi ia tahu, ia sudah tidak sama. Dulu, ia menertawakan cerita hantu di kantor. Ia menganggapnya bualan. Bahan lelucon makan siang. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, ia tidak bisa lagi menutup mata. Tidak semua ruang bisa dijelaskan dengan logika. Tidak semua sudut bisa disentuh cahaya. Dan ia juga tahu, tidak semua yang pulang benar-benar manusia. Beberapa hari setelah Dimas ditemukan, Pak Wiryo datang ke rumah Bagas tanpa pemberitahuan. Ia hanya duduk di kursi tamu. Membuka bungkusan kecil berisi kain putih dan segenggam garam kasar. Lalu berkata pelan, "Ada tempat-tempat yang memang tidak seharusnya ditinggali manusia terlalu lama. Apalagi kalau batin sedang kosong." Ia memberikan kain putih itu pada Bagas. "Letakkan di dekat pintu. Jangan biarkan yang tak diundang masuk lagi." Sejak itu, Bagas tidak pernah lembur lagi. Ia selalu pulang sebelum matahari tenggelam. Bahkan ketika pekerjaan menumpuk, ia memilih membawanya pulang daripada menatap lorong kantor setelah maghrib. Kantor Kabupaten Ciparai pun berubah. Tidak lagi sehidup dulu. Pegawai lama mulai pindah. Pegawai baru jarang betah lama-lama. Lorong belakang hampir tak pernah dilewati. Toilet tua kini dikunci permanen. Dan Dimas tetap datang ke kantor. Tapi lebih sering duduk diam. Tak banyak bicara. Beberapa kali terlihat berdiri lama di jendela, menatap keluar. Tidak jelas apa yang ia cari. Tidak jelas apa yang ia lihat. Sampai suatu hari, Dimas tidak masuk. Dan tidak ada yang bertanya. Bagas tidak mencoba mencari tahu. Tidak mencoba menghubungi. Ia hanya menatap layar komputernya. Dan dari sudut matanya, ia sempat menangkap pantulan di kaca jendela ruangannya. Pantulan bayangan. Tegak. Diam. Berbungkus kain. Tapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas dalam-dalam. Menutup dokumen pekerjaannya. Mematikan komputer. Dan pulang sebelum matahari benar-benar hilang. Karena kini ia mengerti satu hal. Dalam dunia ini, tidak semua yang kita lihat adalah nyata. Tapi tidak semua yang tak terlihat bisa diabaikan.